Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membahas dividen ya, di mana kita akan mencari sama-sama dividen perusahaan dengan dividen tertinggi saat ini ya. Oke. Jadi untuk kalian sendiri yang belum tahu dividen itu apa, dividen itu adalah bagi hasil perusahaan ya. Jadi misal kita punya saham dari perusahaan tertentu, maka kita juga ketika perusahaan membagikan dividen, kita akan mendapatkan bagi hasil ya dari saham yang kita punya. Jadi ketika ada perusahaan memutuskan bagian dividen minimal 100 rupiah per lembar. Jadi kalau kita misal punya satu lot, berarti tinggal kalikan aja satu lot itu adalah 100 lembar ya. Jadi 100 kali 100 berarti kita dapat 1000 ya dari satu lot saham yang kita punya dari perusahaan tersebut, karena satu lembarnya perusahaan membagikan dividen 100 rupiah ya. Oke, jadi banyak orang yang beranggapan bahwa ingin membeli dividen saham sebagai sumber passive income. Jadi ini adalah harapan semua orang ya. Jadi nanti mereka cukup dengan mengharapkan dari bagi hasil perusahaan dari dividen ini dan tanpa kerja sama sekali. Jadi uang yang bekerja untuk mereka dan setiap tahunnya mereka dapat passive income tanpa ngapa-ngapain dari hasil dividen yang mereka investasikan ke perusahaan-perusahaan yang kita percaya ya. Oke, jadi di video ini kita akan cari sama-sama. Jadi saya tidak akan memberikan langsung sahamnya, tapi saya akan berikan caranya bagaimana kita mencari saham-saham yang bagus ya. Oke, mencari saham-saham dengan dividen yang tinggi dan perusahaannya itu yang masuk dalam kategori yang perusahaan yang bagus untuk kita mempercayakan uang kita atau dana kita untuk kita masukkan ke sana untuk mengharapkan dividen setiap tahunnya. Oke, jadi tujuan saya bukan kalau seumpama nanti video ini ditonton di tahun 2023 atau 2025 misalnya, jadi kita masih bisa menggunakan dengan cara yang sama yang saya lakukan ini. Jadi nggak melulu kan setiap tahun pasti ada rank atau saham yang masuk ke dalam kategori atau bisa dibilang 5 besar ya dengan dividen terbesar sebagai passive income. Oke, lanjut aja untuk materi kali ini. Oke, tapi sebelumnya saya ingatkan kembali untuk kalian yang belum subscribe channel ini ya, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video terbaru yang akan saya upload ya. Oke, untuk yang pertama ini di sini adalah kategorinya ya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan kategorinya untuk untuk mencari saham ini. Untuk mencari saham ini di mana kita bisa menentukan bahwa saham ini bagus untuk kita mengharapkan dividennya untuk untuk berapa tahun ke depan ya, untuk kita tanamkan modal kita untuk mengharapkan pembagian dividen dari saham ini. Oke, jadi yang pertama kita akan mempertimbangkan adalah dividen yield-nya. Dividen yield itu adalah tingkat pengembalian dalam bentuk dividen tunai kepada pemegang saham. Jadi semakin tinggi dividen yield-nya, semakin bagus ya. Jadi semakin banyak imbal hasil yang akan kita dapat dari saham yang kita miliki ya. Misal kita punya misal dividen yield saham perusahaan itu 10% ya, 10%. Jadi misal kita investasikan 1 juta di perusahaan tersebut, jadi kita akan dapat imbal hasil sekitar 1 juta kali 10% berarti sekitar 100.000 setiap tahunnya dari uang yang kita investasikan sebanyak 1 juta tersebut. Oke, selanjutnya adalah dividend payment streak, dan itu adalah menunjukkan jumlah tahun berturut-turut perusahaan telah membayar dividen selama 10 tahun terakhir. Oke, berarti di sini kita gunakan ini adalah untuk melihat apakah perusahaan itu konsisten membagikan dividen atau cuman sekali dan setelah itu nggak ada bagi dividen lagi dan kemudian lompat-lompat istilahnya seperti itu ya. Jadi di sini kita melihat apakah perusahaan itu konsisten membagikan dividen atau enggak. Oke, selanjutnya adalah PER ya. Per earning ratio adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan mahal murahnya saham berdasarkan laba bersih perusahaan. Oke, di sini PER itu ketika dia di bawah 10 kali itu berarti masih dalam kategori yang murah ya. Tapi kalau di atas 20 kali itu berarti sudah bisa dibilang sudah cukup mahal. Oke. Selanjutnya ada PBV ya. Nilai PBV membantu kita untuk melihat saham berada dalam kategori overvalue atau undervalue, sehingga Anda tahu harga saham saat ini lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan nilai aset perusahaan. Oke, di sini kategorinya kalau masih di bawah di bawah 2 berarti masih murah ya, tapi kalau di atas 2 berarti sudah mahal. Selanjutnya ROA.
ROA merupakan imbal hasil atau tingkat pengembalian laba atas total aset yang tertera di dalam neraca perusahaan. Nanti kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan sejenis ya untuk melihat ROA-nya. Jadi kalau dia ROA-nya lebih tinggi dibandingkan perusahaan-perusahaan sejenis yang atau kompetitornya, berarti dia bagus ya. Dan ROE, dan di sini juga ROE ya, setelah ROA ada ROE, merupakan imbal hasil atas tingkat pengembalian laba atas total ekuitas yang menjadi ukuran kinerja perusahaan sekaligus pemegang saham. Nanti juga kita bandingkan dengan kompetitornya. Oke, lanjut aja, kita akan langsung cari sahamnya ya. Di sini sahamnya, kita untuk mencari saham-saham tersebut kita menggunakan yang bisa kita andalkan adalah Stockbit ya. Di sini Stockbit, kita klik aja Stockbit ya. Di sini websitenya stockbit.com ya. Nah, Stockbit ini emang saya punya ya, ini aplikasi atau namanya akun Stockbit ini saya punya, cuman saya nggak gunakan untuk ini ya, nggak untuk saya gunakan untuk transaksi, cuman saya gunakan screenernya. Jadi bagus ya untuk screening saham yang menarik untuk kita cari di saham Stockbit ini. Oke, langsung aja kita buka Stockbit, kemudian pilih screener ya. Di sini screener. Kemudian kita buat create new di sini. Oke, di sini kita ketik aja dividend hunter ya. Oke. Selanjutnya kita di sini tetap aja pilih IHSG. Di sini kita hapus aja ini. Kemudian kita pilih add rules, pilih rasio versus rasio ya di sini. Oke, di sini yang tadi yang masuk kategori pertama kita harus pertimbangkan adalah dividend yield-nya ya. Oke, kita masukkan dividend yield-nya. Dividend yield-nya, oh ini salah ya berarti. Jadi saya pilih yang basic ratio aja karena nggak ada perbandingannya. Di sini kita masukkan dividend yield, terus lebih dari atau sama dengan aja kita bikin. Nah, di sini saya membuat 10 aja ya, karena 10 ini persentasi ya. Jadi saya mau mengharapkan saham-saham ini minimal punya dividend yield 10%. Jadi dengan harapan saya seperti tadi saya bilang, saya menginvestasikan uang 1 juta, saya mengharapkan kembaliannya minimal 10% per tahunnya. Jadi seperti itu. Jadi minimal 1 juta berarti kalau per tahunnya saya akan dapat dari dividennya sendiri adalah sekitar 100.000 ya. Nah, misal kalau kita menginvestasikan totalnya 100 juta berarti 10%-nya sendiri dalam 1 bulan dalam 1 tahun saya akan mendapatkan 1 juta ya dari 100 akan dapat 100 juta dari maaf. Jadi apabila saya menginvestasikan uang 10 juta, misalnya 10 juta, saya akan dapat sekitar 1 juta ya, berarti dari 10% itu per tahunnya. Jadi semakin banyak kita menginvestasikan dengan dividen yield, misal 10%, akan semakin banyak juga akan uang yang akan kita dapat per tahunnya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita masukkan rules selanjutnya. Masih sama ya, di sini add rules yang bagian basic ratio aja. Nah, kemudian kita masukkan pilihan selanjutnya adalah dividend payment streak ya, dimana kita akan melihat bagaimana perusahaan itu konsisten atau tidaknya membagikan dividen payment streak annual ini ya. Oke, kita buat ini sekitar 2 kali aja, lebih dari atau sama dengan 2 kali. Oke, coba kita lihat. Oke, ternyata udah ada yang muncul sekitar 7 ya, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini. Oke, berarti di sini berarti sudah muncul ada 7 pilihan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita akan melihat satu-satu ya. Pertama dari saham Hexa dulu. Jadi seperti yang tadi di sini udah kita kategori yang pertama dividend yield sudah. Jadi di sini Hexa dividend yieldnya sekitar 20,82% per tahunnya. Jadi kalau misal kita investasikan dana kita sekitar 1 juta ya, berarti kita setiap tahunnya akan minimal dapat sekitar 200.000 ya setiap tahunnya. Dan dia di sini juga sudah konsisten sebanyak 13 kali dia membagikan dividen ya selama 10 tahun terakhir. Oke, seperti itu.
Jadi selanjutnya di sini sudah ya, dividend yieldnya sudah, terus dividend payment streaknya sudah, dan selanjutnya kita akan masuk ke kategori selanjutnya adalah PER dan PBV ya. Coba kita lihat. Oke, di sini saya ambilkan datanya dari RTI Bisnis ya. Jadi kalian kalau yang punya RTI Bisnis bisa cek di bagian case statistik seperti ini. Dan di sini kita akan fokus di PER-nya. Ternyata PER-nya saham Hexa ini sendiri bisa dibilang sudah mahal ya, dimana dia PER-nya sendiri saat ini adalah 6,35 kali, dimana kalau di sini tadi dari kategori kita, kalau ternyata masih murah ya, PER di bawah 10 itu masih murah. Oke, ternyata berarti di sini, maaf saya salah, berarti di sini PER-nya ternyata bisa dibilang masih murah ya, karena dia masih di bawah 10. Coba selanjutnya kita akan lihat PBV-nya tadi. Kalau PBV itu di bawah 2 berarti masih murah. Coba kita lihat PBV-nya. PBV itu di sini ya, di sini. Price book value ratio di sini. Oh, ternyata dia sudah lebih mahal sedikit ya, sudah lebih dari 2 ya, dimana dia lebih 2,31 kali. Jadi udah lebih 31-nya. Tapi bisa dibilang di sini ya masih belum mahal-mahal banget ya. Oke, berarti dari PER-nya dia murah, tapi dari PBV-nya agak lebih mahal sedikit. Oke, berarti dari 4 kategori ini sudah bagus ya saham ini, atau 3 kategori ya, dividend yieldnya sudah paling tinggi di antara ini yang kita temukan tadi. Dia paling tinggi sendiri, dia sebanyak 20,82% dan dia sudah konsisten membagikan minimal 13 kali ya untuk dividennya. Berarti dia bisa dibilang konsisten, dan dari PER-nya juga bisa kita lihat dia PER-nya masih murah, masih di bawah 10, dan PBV-nya juga bisa dibilang masih mendekati ya, soalnya masih mepet lah dari 2, nggak jauh-jauh banget dari 2, bisa dibilang masih masuk kategori murah juga, walaupun sudah agak mahal sedikit ya, lebih dari 2 kali. Oke, selanjutnya kita akan melihat ROE dan ROA-nya. Di sini dividend yield sudah, dividend payment streak-nya sudah, PER-nya sudah, PBV-nya sudah, dan ROA dan ROE-nya. Oke, ROA dan ROE-nya bisa kita lihat dengan menggunakan Stockbit juga. Di sini kita klik aja Hexa, di sini kita klik. Oke, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, kita masukkan ke bagian comparison ini ya. Yang paling pojok ini kita comparekan dengan perusahaan-perusahaan sejenis ya. Oke, di sini langsung muncul ada Hexa, ada AMFG, MLIA, dan SCCO ya. Oke, di sini kita fokus di ROE dan ROA-nya. ROE dan ROA-nya ada di di sini ya. Kita bisa fokus di sini. Saya blok aja. Kita lihat dari ROA-nya dulu ya. ROA-nya dulu Hexa di sini 15,45%. Jadi kalau di atas 10% itu bagus ya. Dan 10% itu bagus. Di sini dia punya 15,45%, kita bandingkan dengan yang lain. Ternyata dia emang lebih tinggi ya. Di sini juga MLIA juga bisa bilang ini MLIA itu adalah nomor kedua ya dari ROA tertingginya, di mana Hexa 15,45, dia MLIA itu 10,57%. Terus kita lihat dari ROE-nya, berarti ROA-nya Hexa menang ya. Hexa paling tinggi. Kalau dari ROE-nya ternyata dia juga paling tinggi juga ya. Dia sekitar 29,57%, dan yang lainnya yang tertinggi keduanya juga MLIA ya. Kedua MLIA, dan yang ketiganya ada AMFG yang ROE-nya juga tinggi. Oke, berarti dari segi ROE dan ROA-nya Hexa juga lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang sejenis ya, yang bergerak di bidang yang sama. Oke, tentunya di sini juga saya ada catatan ya. Hati-hati jika ternyata rasio ROA dan ROE perusahaan berbeda jauh. Kita mengenal satu istilah baru, yaitu financial leverage. Financial leverage ini bahasa sederhananya adalah daya ungkit yang didapat dari hutang atau liabilitas perusahaan. Jika financial leverage lebih dari 2, artinya utang lebih besar daripada ekuitas. Sedangkan jika financial leverage-nya kurang dari 2, artinya utang lebih kecil dibandingkan dengan ekuitas. Oke, jadi kita lihat ya di sini. Jadi kita lihat di sini contohnya, apabila ROA 20%, ROE-nya 50 dan ROE-nya 50%, maka ini hasilnya adalah 2,5% ya. Jadi kita rumusnya seperti ini, ROE dibagi ROA. Jadi apabila di atas 2, maka utang lebih besar dibandingkan dengan ekuitas. Oke, kita cek dulu untuk saham Hexa ini.
Tadi Hexa ini untuk row-nya dulu kita ambil di sini. Kita kopikan ke sini. Selanjutnya kita ambil row-nya. Oke, berarti hasilnya masih di bawah 2 ya, masih di bawah 2, berarti ekuitasnya masih lebih rendah dibanding ekuitasnya lebih besar dibanding utangnya. Oke, berarti saham Hexa ini benar-benar bagus ya, semuanya menunjang ya. Berarti untuk yang pertama dari dari dividen yield-nya, dia tadi kita screeningnya dia paling tinggi, dan dividen payment streak-nya dia juga konsisten ya, udah 13 kali berturut-turut untuk membagikan dividennya. Terus dari PER-nya juga dia bisa dibilang hari ini masih murah, masih di bawah 10, walaupun PBV-nya agak lebih meleset, lebih tinggi sedikit ya, di bawah sudah lebih dari 2. Dan ROA-nya juga dibandingkan dengan perusahaan sejenisnya dia paling tinggi, dan ROE-nya juga paling tinggi. Dan ternyata dari financial leverage-nya dia masih di bawah 2 ya, jadi otomatis ekuitasnya lebih tinggi dibandingkan utangnya. Oke, berarti sangat-sangat mendukung ya untuk saham Hexa ini, untuk kita harapkan untuk kita beli sahamnya, dan kita harapkan untuk kita dapatkan passive income-nya untuk sumber dana kita ya, untuk passive income ini. Oke, selanjutnya kita akan melihat perusahaan yang lain ya. Hexa sudah berarti masuk kategori dia emang peringkat pertama ya, saya di sini sekarang Hexa adalah peringkat pertama, di mana dari dividen yield-nya juga dia paling tinggi, dan dia konsisten untuk bagian dividen, dan ROE-nya juga bagus ya. Oke, selanjutnya kita lihat akan saham yang lain ya. Di sini ada saham BSSR ya. BSSR dia di sini membagikan dividen yield-nya per tahunnya itu sekitar 15,26%, dan dia juga sudah konsisten bagian dividen sebanyak 8 kali ya. Oke, coba kita lihat BSSR. Oke, selanjutnya kita lihat BSSR itu berarti kita akan lihat PER-nya dulu. Nah, PER-nya ternyata di sini juga sama ya, dia sudah atau masih di bawah 10 kali, jadi bisa dibilang saham ini masih murah ya. Oke, selanjutnya kita lihat PBV-nya. Ternyata PBV-nya sudah agak over value ya, dimana dia sudah hampir sekitar 3 kali ya. Jadi yang tepatnya adalah dia 2,71 kali ya. Oke, berarti dari PER-nya masih murah, tapi dari PBV-nya sudah agak over value. Oke, selanjutnya kita akan melihat ROE dan ROA-nya untuk saham BSSR. Kita tinggal klik aja di sini. Muncul seperti ini, kita tinggal pilih comparison-nya. Kita compare dengan perusahaan-perusahaan sejenis ya. Terus kita fokus di ROE dan ROA-nya. Sini. Kita fokus di angka-angka ini. Oke, kita lihat BSSR itu sekitar 47,13% untuk ROA-nya, dan ternyata di sini GEMS dia sekitar 41,98 ya, lebih rendah dibandingkan BSSR, dan MEDC dia 0,16, dan Bumi malah minus ya di sini. Oke, berarti dia secara ROA-nya emang dia lebih tinggi dibandingkan perusahaan-perusahaan lainnya ya. Oke, yang berjalan sejenis tentunya. Tapi kalau ROE-nya, ternyata ROE-nya di sini dia 81,22%, tapi di sini ternyata lebih tinggi GEMS ya ROE-nya. Oke, lebih tinggi GEMS dan MEDC juga, Bumi juga. Oke, berarti kalau dari ROA-nya dia lebih tinggi dibandingkan GEMS ya. Tapi kalau dari ROE-nya ternyata dia lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan GEMS. Oke, di sini berarti ROE-nya menang, dan tapi ROA-nya menang tapi ROE-nya menang. Oke. Salah dimaksud saya. Maksudnya ROA-nya menang ya. ROA-nya menang dibandingkan GEMS, tapi kalau ROE-nya dia lebih rendah dibandingkan GEMS ya, karena GEMS ini ROE-nya 110,47%. Oke, selanjutnya kita akan melihat ini ya, melihat financial leverage-nya, apakah dia lebih di bawah 2 atau di atas 2. Coba kita lihat dulu, kita copy ROA-nya dulu. Saham BSSR. Tadi ROA ya, Ctrl V. Ini selanjutnya ini adalah ROE-nya. Oke, ternyata kalau dari financial leverage-nya dia masih di bawah 2 ya, hasilnya cuma 1,72, dan berarti
kesimpulannya adalah ekuitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan utang. Berarti perusahaan ini sangat-sangat sehat. Oke, berarti sama seperti Hexa sebelumnya ya. Sama seperti Hexa sebelumnya, di mana di sini dari dividen yieldnya bagus, terus dividen payment streak-nya secara konsisten bagian dividennya bagus, PER-nya juga bisa bilang masih murah, walaupun PBV-nya agak lebih mahal sedikit ya, PBV lebih mahal sedikit, dan ROA-nya juga lebih mahal dibandingkan perusahaan-perusahaan sejenisnya, dan ROE-nya emang dia agak lebih murah atau lebih rendah dibandingkan saham games ya, dan saham games. Akan tetapi kalau dari kita lihat rasio ini financial leverage-nya, ternyata dia masih bagus ya, masih di bawah 2 ya, jadi masih mendukung, dimana ekuitasnya lebih besar dibandingkan dengan utangnya. Oke, berarti perusahaan ini juga bisa masuk dalam kategori yang bisa kita pertimbangkan untuk kita menginvestasikan dana kita untuk mendapatkan passive income dari dividen ya. Oke, selanjutnya kita lihat saham yang ketiga yang muncul di pencarian kita tadi adalah saham games selanjutnya ya. Oke, games ini kita lihat dari data sebelumnya. Kita lihat juga ini sama dividend yield-nya sendiri, dia ternyata lebih besar dibandingkan BSSR tadi ya. BSSR tadi cuman sekitar 15,26%. Kalau games ini dia hampir sama seperti Hexa ya, hampir sekitar 20%, dimana di sini dia per tahunnya bagian dividen yield-nya sebesar 19,24% ya. Oke, seperti itu. Dan dividen payment streak-nya dia hampir sama seperti BSSR, dia sudah konsisten membagikan sebanyak 8 kali dividennya. Oke, selanjutnya di sini berarti sudah ya, dividen yield-nya sudah, dividen payment streak-nya sudah. Berarti di sini kalau dividen secara persentase dividen yield-nya dia peringkat kedua ya, setelah Hexa dia ada games ya yang membagikan dividen yield-nya lebih tinggi ya. Jadi dia peringkat kedua. Oke, selanjutnya kita akan lihat dari PER dan PBV-nya. Oke, di sini kalau dari PER-nya sendiri dia masih murah ya, dia di mana PER-nya sendiri masih di bawah 10 kali, tetapi di sini dari PBV-nya ternyata dia sudah bisa dibilang over value, di mana sudah lebih dari 2, bahkan sangat-sangat jauh dari 2 ya. Di sini sudah sekitar 6,28 kali. Oke, seperti itu. Dari PBV ternyata sudah sangat-sangat mahal untuk saham ini. Oke, kalau PBV tadi kita ulangi lagi, PBV itu adalah nilai PBV penting itu. Oke, coba. Jadi di sini kalau PBV itu sendiri adalah sebagai salah satu rasio keuangan. PBV juga bisa digunakan untuk analisis kondisi keuangan dari sebuah perusahaan agar Anda bisa melihat bagaimana kondisi keuangan dari perusahaan yang ingin Anda beli sahamnya. Rasio PBV ini bisa memberikan Anda gambaran seberapa besar kemampuan perusahaan menghasilkan nilai dari modal yang diinvestasikan ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi di sini makanya PBV itu semakin kecil semakin bagus ya, bisa dibilang semakin rendah misalnya di bawah 2 itu adalah semakin bagus ya, jadi semakin murah karena dia dengan modal atau yang dengan diinvestasikan yang kecil, dia memberikan kemampuan untuk menghasilkan itu lebih banyak atau malah lebih kecil. Jadi dengan modal yang kecil, misalnya dengan modal yang kecil perusahaan mampu menghasilkan lebih banyak gitu, seperti istilahnya seperti itu ya. Jadi dengan modal dan investasi yang sedikit dia bisa menghasilkan lebih banyak ya, memproduksi lebih banyak seperti itu. Jadi semakin kecil semakin bagus, tapi kalau ternyata dia semakin tinggi berarti PBV-nya bisa dibilang modal yang dibutuhkan lebih banyak dari yang dihasilkan, istilahnya seperti itu, dibandingkan dengan kompetitornya. Oke, jadi di sini bisa kita lihat berarti untuk saham games ini ternyata dia sudah mahal ya untuk PBV-nya, dimana dia sudah lebih dari 2 dan sudah hampir mendekati angka 10 ya. Di sini udah 6,28 kali. Oke, selanjutnya kita akan lihat aja dari ROA dan ROE-nya games. Selanjutnya kita pilih comparison-nya. Oke, di sini kita fokus di ROA dan ROE-nya ya. Sini ROA dan ROE-nya. Oke, di sini muncul ada saham Akra, ada saham Bian, ada saham MEDC ya. Oke, di sini kalau kita lihat sendiri dari ROA-nya dulu di sini dia sudah
lebih tinggi dari Akra, tapi dia lebih rendah dibandingkan dengan saham Bian ya. Dan tapi dia juga lebih tinggi dibandingkan dengan saham MEDC. Dan di sini kalau dari ROE sendiri ternyata dia juga lebih tinggi ya, lebih tinggi dibandingkan dengan Akra, lebih tinggi dari Bian dan lebih tinggi dari MEDC. Tapi berarti di sini kalau dari ROA-nya dia kalah ya dibandingkan dengan Bian, di mana Bian 45 dan sedangkan Games itu ROA-nya cuma 41,98%. Oke, tapi kalau dari ROE-nya dia lebih tinggi dari semua dari 3 perusahaan sejenisnya ya. Oke, seperti itu. Coba berarti kita akan lihat ini ya, di sini ROE-nya mencolok ya, lebih tinggi dibandingkan dengan ROA-nya. Oke, kita ambil dulu ROE-nya, kita akan lihat financial leverage-nya. Kita ambil ROE-nya ya, Ctrl V. Selanjutnya kita akan ambil ROA-nya. Oke, ternyata di sini juga dari financial leverage-nya dia ternyata lebih dari 2 ya. Berarti utangnya lebih besar dibandingkan ekuitas. Oke, berarti di sini tadi pertama berarti di sini ada yang minus ya dari saham Games ini. Pertama dari PBV-nya sudah mahal ya. Sudah mahal. Dan ternyata di sini utangnya lebih tinggi dibandingkan dengan ekuitas ya dari financial leverage-nya. Oke, berarti di sini saham Games ini kurang bagus ya. Istilahnya kurang sehat untuk kita memasukkan dana kita di sini di perusahaan ini. Jadi agak beresiko walaupun ROE dan ROA-nya tinggi, tapi ternyata di sini utangnya lebih tinggi dibandingkan dengan ekuitasnya. Oke, selanjutnya kita lihat, berarti di sini sudah saya simpulkan untuk yang pertama tadi yang masih bagus ya ada Hexa, yang kedua adalah peringkat kedua adalah BSSR ya. Oke, kita lihat aja lagi yang selanjutnya, saham MBAP. Coba kita lihat. Oke, di sini MBAP ini ternyata dia dividen yield-nya per tahunnya itu sekitar 10,41% ya. Dengan dia juga dividen payment streak-nya dia sudah konsisten membagikan dividen sebanyak 7 kali ya, sebanyak 7 kali. Oke, di sini berarti dividen yield-nya oke, di atas 10%, dan di sini dividen payment streak-nya juga bagus ya, dia berarti sudah konsisten memberikan dividen. Oke, selanjutnya kita akan lihat PER dan PBV-nya. Saham apa tadi itu? Saham MBAP ya. Kita cari MBAP. Oke, di sini MBAP PER-nya ternyata masih di bawah 10 kali, berarti bisa dibilang masih murah, dan PBV-nya ternyata cuma 1,88, berarti bisa dibilang masih under value ya. Saham ini masih murah. Oke, berarti dari dividen yield-nya oke, dari dividen payment streak-nya juga oke, dari PER-nya juga murah, dari PBV-nya juga murah. Oke, selanjutnya kita akan lihat dari ROE dan ROA-nya. Oke, di sini kita klik ini. Fokus di ROE dan ROA-nya. Oke, di sini saya blok aja. Kita lihat dari MBAP ya, dari ROA-nya MBAP ternyata di sini dia lebih tinggi daripada ADMR. ADMR ini belum muncul ya karena masih baru mungkin ya. Di sini MBAP 39,02% untuk ROA-nya, dan MCOL masih di bawahnya ya, masih 35,90%, dan PTRO masih di bawahnya juga. Oke, berarti dia peringkat pertama ya. Terus ada ROE-nya, kita lihat di sini ternyata dia lebih rendah dibandingkan MCOL ya. Di sini lebih rendah, di mana MBAP itu 50,29% dan MCOL di sini ada 57,66%, tapi dia masih lebih tinggi dibandingkan dengan PTRO. Coba kita lihat di sini apakah dari financial leverage-nya dia aman atau enggak ya. Coba kita lihat, kita ambil dari ROE-nya dulu. Terus kita ambil dari ROA-nya. Mana tadi? Oke,
Oke, ternyata masih bagus ya saham ini. Masih di bawah financial leverage-nya, hasilnya masih di bawah 2 ya, dimana ekuitasnya berarti lebih besar dibandingkan dengan utangnya. Berarti perusahaan ini masih bisa dibilang masih sehat. Oke, berarti ini lebih bagus dibandingkan mana tadi? Berarti perusahaan ini atau saham MBAP ini lebih bagus dibandingkan dengan saham Games tadi ya, dimana Games tadi dari financial leverage-nya ternyata utangnya lebih besar dibandingkan dengan ekuitasnya. Oke, selanjutnya kita akan lihat saham DMAS. Berarti MBAP ini bisa kita bilang masuk ke dalam, nanti dulu ya, nanti masih ternyata di sini masih ada MPMX yang persentasi ininya, persentasi dividen yieldnya lebih tinggi ya, lebih tinggi dibandingkan dengan MBAP. Nanti kita akan lihat dulu apakah MBAP yang peringkat ketiga atau MPMX yang peringkat ketiganya. Oke, kita lihat dulu aja saham MPMX dulu ya. Oke, di sini kalau dari MPMX sendiri, di sini dia ini ya, dividen yieldnya ternyata lebih rendah ya berarti ya. Oke, berarti bisa kita perhitungkan kalau dia MBAP ini masuk ke peringkat ketiga ya. Oke, peringkat ketiga. Selanjutnya kita pilih MPMX di sini. Di sini MPMX dia bagi dividen yieldnya, persentasinya per tahunnya adalah 10,36% ya, 10,36%, dan dividen payment streak-nya dia sudah konsisten membagikan setidaknya 3 kali ya per tahunnya, sudah membagikan 3 kali per tahunnya. Nanti kita bisa cek lagi ya kebenarannya, dia bisa menggunakan lihat di laporan keuangan perusahaannya secara langsung aja. Oke, di sini secara kasarannya berarti dividen yield-nya juga oke, udah di atas 10%, dan dividen payment streak-nya juga sudah konsisten sebanyak minimal sudah 3 kali ya untuk membagikan dividen. Oke, selanjutnya kita akan lihat dari PER dan PBV-nya ya. Ternyata kalau di sini dari PER-nya sendiri ternyata dia sudah mahal ya, sudah mahal, dia sudah lebih dari 10 kali ya. Untuk saham MPMX ini ternyata dia sudah 11,52 kali. Tapi kalau dari PBV-nya ternyata dia masih di bawah 1 ya, bisa dibilang masih under value, masih dibilang murah ya, masih murah. Tapi kalau dari PER sendiri dia ternyata sudah mahal ya. Oke, kita lihat aja untuk ROE dan ROA-nya seperti apa. Dan kita bandingkan dengan perusahaan sejenis ya. Oke, di sini kita cari ROE dan ROA-nya. Di sini MPMX untuk ROA-nya sendiri dia 4,66% dan MAPI di sini minus malahan, nggak usah kita lihat aja. Di sini CSAP dia 1,61%, berarti masih lebih tinggi MPMX ya. Dan di sini PMJS dia masih lebih rendah dibandingkan dengan MPMX, masih lebih tinggi MPMX. Selanjutnya berarti dari ROA-nya oke ya. Oke. Dari ROE-nya coba kita lihat di sini ternyata dia masih lebih tinggi dibandingkan perusahaan sejenisnya. CSAP cuma 6,76 dan PMJS juga cuma 6,29%. Berarti ROE dan ROA-nya oke. Coba kita lihat dari sini. Kita copy lagi di sini. Kita lihat financial leverage-nya. Sini ROA-nya. Oke, berarti masih aman ya, masih di bawah 2, dimana berarti ekuitasnya masih lebih rendah dibandingkan dengan ekuitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan utangnya. Oke, berarti perusahaan ini masih bisa dibilang sehat ya dari ROE dan ROA-nya. Oke, kita lihat lagi, berarti secara kita simpulkan tadi berarti, tapi saham ini sendiri tadi ininya ya, ini dia pernya lebih tinggi ya, pernya udah bisa dibilang masuk kategori lebih mahal ya. Berarti kalau saham tadi sebelumnya, saham Games tadi, saham Games tadi yang mahal itu sama ya dari yang mahal tadi PBV-nya ternyata. Kalau saham Games tadi PBV-nya yang mahal, tapi pernya bisa dibilang masih murah. Tapi kalau saham MPMX ini dia kebalikannya, dia pernya yang sudah mahal tapi PBV-nya masih murah. Oke, tapi kalau dari financial leverage-nya dia masih
bagus ya, masih di bawah 2. Tapi sedangkan Games tadi juga sudah di atas 2 ya, jadi utangnya lebih besar dibandingkan dengan ekuitasnya. Oke, berarti bisa kita simpulkan MPMX ini masih lebih bagus dibandingkan dengan saham Games ya. Oke, kita akan lihat aja saham selanjutnya untuk menentukan, istilahnya menentukan rankingnya ya. Oke, Hexa sudah, BSSR sudah, Games sudah, MBAP tadi sudah ya, terus yang belum DMAS ya. Oke, kita klik DMAS di sini, kita lihat dulu. Di sini dia membagikan dividen yield-nya sebanyak per tahunnya adalah sekitar 10% yang ngepas 10%. Dan dia sudah konsisten juga sama seperti saham MBAP, dia sudah konsisten memberikan dividen sebanyak 7 kali ya per tahunnya. Oke, kalau dividen kalau nggak salah ini apa namanya, saham DMAS ini setiap tahunnya itu bagi dividen tuh 2 kali ya, ada 2 kali. Jadi mungkin bisa dibilang ini bisa dibilang lebih ya. Sini adalah di screenernya ini, di screenernya Stockbit ini dia muncul cuma 7 kali ya. Oke, jadi nanti kalian bisa cek aja sendiri nanti berapa kali sebenarnya DMAS ini membagikan dividennya. Oke, jadi secara di garis besar sendiri dividen yield-nya sendiri sudah bagus ya, sudah di atas 10% atau tepatnya 10%. Jadi kalau kita investasikan dana kita 1 juta, kita akan dapat 100.000 di tahun berikutnya. Oke, di satu tahun berikutnya. Oke, seperti itu ya. Berarti dalam waktu 10 tahun kita bisa dapat, istilahnya kalau konsisten ya, kalau konsisten nggak ada perubahan, jadi selama 10 tahun kita akan balik modal ya, atau BEP, atau dapat 1 juta selanjutnya di tahun ke 10 ya. Karena kalau dia konsisten terus dividen yield 10%, berarti kan 100.000 kali 10 tahun berarti kan sudah dapat 1 juta ya. Jadi kita 1 juta akan dapat di tahun ke 10. Oke, selanjutnya kita akan lihat dari PER dan PBV nya. Oke, di sini DMAS kita lihat dari PER-nya ternyata dia juga bisa dibilang lebih sudah mahal ya, tapi dia lebih rendah dibandingkan dengan MPMX tadi ya. MPMX tadi kan dia sudah sekitar, MPMX tadi 11 ya, 11,52, sedangkan DMAS ini masih berada lebih mahal, udah mahal, masuk kategori mahal, tapi dia lebih rendah dibandingkan dengan MPMX ya. Oke, dan di sini juga PBV-nya bisa dibilang dia masih murah ya, masih di bawah 2, masih 1,54 kali. Oke, selanjutnya kita akan lihat ROE dan ROA-nya. Berarti di sini dividen yield-nya oke, dividen payment streak-nya juga oke, tapi PER-nya juga sudah mahal sedikit, tapi masih lebih rendah dibandingkan dengan saham saham MPMX ya. Oke, PBV-nya juga masih murah, masih di bawah 2, dan selanjutnya kita lihat ada ROE dan ROA-nya. Oke, di sini langsung kita klik comparison-nya. Kemudian akan muncul perusahaan-perusahaan sejenis ya. Di sini ada 3 perusahaan. Kita fokus di ROE dan ROA-nya. Oke, di sini ROA-nya ternyata dia 25. Coba kita lihat, ternyata dia masih lebih tinggi dibandingkan dengan 3 perusahaan pembandingnya ya di sini. Dan ROE-nya kita lihat dia masih tetap lebih tinggi ya. Di sini LPCK malah minus-minus terus dan dia masih lebih tinggi. Oke, kita lihat dari sini, kita ambil dari ROE-nya dulu. Kita ingin lihat financial leverage-nya. Kita ambil ROA-nya. Oke, berarti masih di bawah 2 juga ya. Berarti ekuitasnya masih lebih tinggi dibandingkan dengan utangnya. Berarti perusahaan ini masih sangat-sangat sehat. Oke, di sini berarti bisa saya simpulkan, kalau kita simpulkan berarti jadi saya akan simpulkan saham DMAS ini dia masuk ke peringkat keempat ya, peringkat keempat, di mana peringkat pertama ada Hexa, di mana Hexa tadi secara dividen yield-nya bagus, terus dividen payment streak-nya bagus, terus dari PER-nya bagus, PBV juga bagus, dan dari sini dari financial leverage-nya juga sehat ya perusahaan ini ya. Jadi saya berikan dia peringkat pertama untuk Hexa-nya. Terus selanjutnya peringkat kedua ada BSSR ya. BSSR di sini dari dividen yield-nya bagus, dia bagus, terus dividen payment streak-nya juga bagus, PER dan PBV-nya juga bisa dibilang bagus, dan dari financial leverage-nya juga bagus. Oke, di sini peringkat keduanya adalah
BSSR, dan peringkat ketiganya adalah saham MBAP ya, saham MBAP, di mana tadi dividen yield-nya juga bagus, dividen payment streak-nya juga bagus, dan kemudian PER-nya juga bagus, PBV juga bagus, dan dari segi financial leverage-nya juga bagus ya. Oke, selanjutnya ada saham peringkat keempatnya, ada saham saya putuskan ada saham DMAS ya. DMAS dividen yield-nya bagus ya, terus dividen payment streak-nya juga bagus, walau dia PER-nya sudah mahal, tapi dia masih lebih rendah dibandingkan saham MPMX ya PER-nya. Oke, walaupun PER-nya sudah mahal, tapi dia masih rendah dibandingkan saham MPMX ini. Dan dari PBV juga bisa dibilang masih murah ya, masih under value. Dan dari financial leverage-nya sendiri dia masih di bawah 2 ya, masih sehat, berarti ekuitasnya masih lebih tinggi dibandingkan atau lebih besar dibandingkan dengan utangnya. Oke, di peringkat kelima ada MPMX ya, ada MPMX di mana dia dividen yield-nya bagus dan dividen payment streak-nya juga bagus, walau dia masih di bawah, bisa dibilang masih di bawah DMAS ya. Dia masih baru membagikan dividen konsisten sebanyak 3 kali. Berarti emang cocok ya dia berada di posisi kelima di bawahnya DMAS. Oke, dividen payment streak-nya bagus, terus secara PER-nya dia masih murah ya, masih murah, tapi PBV-nya ternyata dia sudah over value ya. Di sini tadi saham MPMX ya. Oh, enggak dingnya. Ternyata PER-nya dia masih murah ya. PER-nya tadi masih murah, tapi PBV-nya masih murah, tapi PER-nya yang sudah mahal ya di sini. PER-nya sudah mahal dan dia juga sudah di atas dari saham DMAS tadi. Makanya saya juga pilih dia sebagai peringkat kelima di bawahnya DMAS. Kalau DMAS tadi PER-nya masih udah mahal juga, tapi masih 10, sekian-sekian, dimana di saham MPMX ini PER-nya sudah mahal dan dia juga lebih tinggi dibandingkan saham DMAS ya, dimana dia sudah 11,52. Oke, seperti itu. Selanjutnya yang peringkat ke-6 adalah saham Games ya. Saham Games ini walaupun dividen yield-nya tinggi ya, dividen yield-nya tinggi, dan di sini juga dividen payment streak-nya juga bagus, tapi ternyata dari coba saya ulang lagi, saya lupa tadi. Games. Oke. Kalau Gamesnya sendiri, kalau di sini PER-nya dia masih murah, tapi dari PBV-nya ternyata dia sudah mahal ya, sudah jauh dari 2 kali. Dan kalau dari sini tadi, kalau kita lihat tadi, dan sini tadi dari financial leverage-nya ini saya hitung lagi, saya masukkan lagi, dimana ROE-nya 110 dan ROA-nya itu istilahnya berbanding jauh ya di sini. Dan di sini ya kita mengenal satu istilah financial hati-hati jika ternyata rasio ROA dan ROE-nya perusahaan berbeda jauh ya. Di sini kan kelihatan jauh ya, ROE-nya 110 dan ROA-nya 41 ya. Jadi di sini bisa kita hitung untuk financial leverage-nya ternyata dia lebih dari 2 ya, dimana kalau lebih dari 2 berarti rasio hutangnya lebih besar dibandingkan dengan ekuitas. Makanya saya pilih untuk saham Games ini di peringkat terakhir ya, di peringkat ke-6, di mana dari financial leverage-nya sendiri ternyata rasio utangnya lebih tinggi dibandingkan dengan ekuitasnya. Walaupun dia bisa dibilang dari dividen yield-nya bagus ya, dia masih lebih tinggi, atau kalau dilihat dari peringkatnya harusnya dia masih peringkat kedua ya dari dividen yield-nya. Tapi ternyata ada 2 faktor yang mendukung untuk saya berikan peringkat ke-6, di mana saham Games ini tadi ya, seperti dari financial leverage-nya tadi, ternyata rasio utangnya malah lebih besar dibandingkan dengan rasio ekuitasnya. Dan ternyata tadi untuk PBV-nya juga bisa dibilang sudah mahal. Oke. Jadi di sini ada 6 saham yang sudah kita lihat. Dari sini sudah kita lihat. Saya ulangi lagi. Hexa peringkat pertama, BSSR peringkat kedua, MBAP peringkat ketiga, terus DMAS ada peringkat keempat, dan peringkat kelimanya ada MPMX, dan terakhir adalah Games. Oke, kenapa AMAK ini yang muncul di sini nggak saya cek, karena di sini AMAK nggak masuk ke dalam kategori syariah ya. Oke, jadi saya nggak akan melihat saham AMAK ini. Oke, seperti itu ya. Jadi beginilah caranya untuk mencari saham-saham dengan dividen terbaik ya. Jadi seperti screener yang saya gunakan tadi, menggunakan screenernya dari website Stockbit ya, dari broker Stockbit. Oke, seperti itu. Jadi semudah itu kita mencari saham-saham dengan dividen tertinggi ya. Jadi
yang tertinggi saat ini yang saya lihat adalah dengan kinerja perusahaannya bagus adalah saham Hexa, yaitu memasuki peringkat pertama dengan dividen yield yang bisa dibilang bombastis ya, sekitar 20,82% dengan apa ya istilahnya, dengan konsisten bagian dividen sudah sebanyak 13 kali. Tentunya ini bisa kita lihat dengan laporan keuangan perusahaan secara seutuhnya lagi ya, untuk benar-benar memutuskan apakah saham Hexa ini yang terbaik atau tidak. Jadi jangan kalian setelah melihat video ini terus menelan mentah-mentah dan memutuskan untuk langsung hajar aja untuk membeli saham Hexa tanpa kalian melakukan analisis selanjutnya sendiri atau mencari informasi-informasi selanjutnya dari ke-6 saham yang sudah saya beri ranking tadi ya. Oke. Seperti itu. Jadi di sini disclaimer on ya. Jadi jangan mentang-mentang setelah melihat ini dan kalian langsung ambil semua saham-saham yang sudah saya analisis ini. Tentunya kalian harus butuh juga apa istilahnya ya, analisis lebih lanjut lagi apakah perusahaan ini memang bagus untuk kalian hold jangka panjang dengan mengharapkan dividen saham sebagai sumber passive income, atau bisa dibilang apa ya, tabungan masa tua ya, ketika nanti kita sudah nggak bekerja lagi, dengan kita menyisihkan gaji kita untuk kita tabung di saham-saham atau perusahaan-perusahaan yang bisa kita harapkan untuk mendapatkan passive income dari dividennya. Jadi seperti itu ya. Oke, seperti itu. Oke, mungkin seperti ini aja ya dari video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan sekali lagi saya ingatkan untuk kalian yang belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan yang belum masuk ke grup WhatsApp kami bisa masuk ke grup WhatsApp kami ya, untuk kita bisa sharing-sharing bareng. Kalau saya ada kesempatan pasti akan saya balas, tapi kalau saya ada kesibukan lain atau lagi mantau pasar dengan ketat ya, mungkin saya akan slow respon. Oke. Sekian dari saya, dan jangan lupa like ya video ini dan komen terserah apa aja di bawah untuk membantu saya mengembangkan channel ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.